Gol! 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 Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sepak bola. Halo guys, apa kabar? Tentu Anda dalam keadaan sehat dan berbahagia bersama keluarga tercinta dimanapun Anda berada. Teman-temanku sekalian, pada kesempatan ini kita kembali berjumpa untuk membahas Timnas Indonesia. Namun kali ini kita membahas tentang Timnas Indonesia U17 yang barusan menumbangi sang juara Piala Asia U17 yaitu Uzbekistan. Di pertandingan ini memang sangat seru guys, sangat seru. Pertandingan awal Indonesia menghadapi Tajikistan kita berimbang yaitu dengan skor 2-2. Namun pertandingan berikutnya Indonesia menghadapi Uzbekistan dengan menumbangi sang juara 2-0. Tapi ada satu pertandingan lagi yaitu perwakilan dari Afrika yaitu Mali. Ini tim yang kuat. Kita doakan dan kita harapkan Timnas U17 Indonesia bisa menumbangkan Mali untuk kado ulang tahun Republik Indonesia yang ke-80. Teman-temanku sekalian, sebangsa dan setanah air, itu bahasa dari kita semua. Di hari yang penuh bersejarah ini, tentu kita sebagai anak bangsa harus mengucapi Dirgahayu Republik Indonesia ke-80. Kita doakan Indonesia, semoga Indonesia damai, semakin jaya, dan berwibawa merdeka, merdeka, merdeka. Oke teman-teman, sekarang kita simak ada satu video yang sangat menarik tentang Timnas Indonesia U17 dengan judul Garuda Muda Penerus Timnas Senior. Uzbekistan masih tak percaya kalah dari Indonesia. Oke, video ini dipersembahkan oleh YT Real. Ayo kita simak. Let's go. Gol! 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 Wow! Cantik kali golnya guys. Ini. Wow, mantap. Pertandingan kedua Piala Kemerdekaan yang mempertemukan Indonesia versus sang juara Asia, Uzbekistan berjalan sangat seru dan penuh dengan gengsi. Sejak peluit babak pertama dibunyikan, suasana di stadion sudah terasa panas oleh semangat para pemain muda Indonesia. Garuda Muda langsung tampil agresif, menekan pertahanan Uzbekistan tanpa memberi ruang sedikit pun untuk bernapas. Serangan demi serangan dilancarkan dari segala arah, dari sayap kanan, kiri, hingga tusukan tajam dari lini tengah. Uzbekistan yang dikenal sebagai salah satu tim dengan rekam jejak sepak bola usia muda yang sangat maju, tampak kesulitan keluar dari tekanan yang diciptakan oleh anak-anak asuhan Nova Arianto. Pergerakan cepat, umpan-umpan back yang rapi, serta pressing ketat Garuda Muda membuat tim lawan hanya bisa bertahan dan sesekali mencoba melakukan serangan balik. Hanya itu yang Uzbekistan bisa lakukan sepanjang laga. Itu menunjukkan betapa sulitnya mereka menghadapi permainan tiki-taka Indonesia yang begitu rapi. Bahkan tim sekelas Uzbekistan, yang identik dengan permainan bola-bola pendek dari kaki ke kaki, dengan gaya permainan ciri khas sepak bola Asia Timur di hadapan Indonesia, mereka tak mampu melakukan itu. Mereka dibuat bermain dengan rasa frustasi yang terus dipres tanpa ampun. Saking sulitnya menghadapi permainan Indonesia, bahkan Uzbekistan terlihat sangat kebingungan mengembangkan permainannya sendiri di hadapan Garuda Muda. Permainan yang tak semestinya, yang bahkan tak pernah kita saksikan, Uzbekistan bermain sebingung itu. Mereka sering melakukan long pass, bola dari back langsung ditendang naik ke atas. Itu menunjukkan lapangan tengah mereka telah terkunci. Gaya permainan seperti itu jarang kita saksikan pada tim selevel Uzbekistan. Walau demikian, Uzbekistan tetaplah tim kuat yang pantang menyerah. Ia berusaha keluar dari tekanan, namun kualitas permainan tak bisa berbohong.
level permainan Indonesia ternyata masih berada di atas mereka. Mereka selalu mencoba untuk melakukan build up. Namun lagi-lagi, mereka tak mampu melakukan itu di hadapan Garuda Muda. Semua sektor lini mereka telah dikunci anak-anak Indonesia. Percobaan build up yang selalu ia bangun selalu terputus dan gagal sebab mereka benar-benar sudah terkunci. Mereka dipres ketat sejak berada di lini pertahanan mereka sendiri. Dan pada akhirnya, serangan yang selalu mereka coba bangun hanya kandas di kaki pemain Indonesia yang bermain rapat dan rapi. Mantap. Bahkan, dalam beberapa momen, sebab Uzbekistan memaksakan diri membangun serangan dari bawah, namun selalu saja gagal. Akibat gagalnya serangan yang coba mereka bangun dari bawah, justru hal itu kerap langsung membahayakan gawang mereka sendiri. Sebab mereka terus dipres Garuda Muda sejak dari bawah. Berhubung semua sektor lini mereka telah terkunci, dan pada akhirnya mereka hanya bisa melakukan long pass, bola dari back langsung ditendang naik. Itu menunjukkan lini tengah mereka kalah dan sudah terkunci. Mereka tak memiliki alternatif pilihan lain. Betapa Uzbekistan benar-benar tertekan hingga membuat mereka frustasi dan tak mampu meladeni permainan anak-anak Indonesia. Padahal, Uzbekistan adalah sang juara Piala Asia kelompok usia yang sekaligus negara peserta Piala Dunia. Artinya, Indonesia sudah benar-benar siap bertarung di Piala Dunia U17. Tinggal mematangkan strategi dan chemistry. Dan akhirnya, pada menit ke-17, momen yang ditunggu-tunggu pun tiba. Melalui kerjasama apik dari lini tengah, umpan akurat berhasil disodorkan kepada Dimas Adipras yang berada di sisi kiri kotak penalti. Dengan tenang, tak terburu-buru dan penuh kedewasaan dalam mengatur kontrol, pemain hingga kiper Uzbekistan pun, keduanya berhasil oleh Dimas Pras. Pergerakan tengil, namun menipu, dengan keeping berkelas memindahkan bola dari kanan ke kiri, cukup hanya dengan sodoran pelan, gawang Uzbekistan pun akhirnya jebol oleh gol berkelas dunia dengan penuh kedewasaan. Gol seperti itu sangatlah sulit dilakukan tanpa ketenangan dan kedewasaan dalam mengatur kontrol. Salah sedikit saja, peluang emas akan lenyap. Gol indah itu membuat seluruh stadion bergemuruh. Setelah gol berkelas itu tercipta, Indonesia tidak mengendorkan serangan. Indonesia justru semakin beringas dan tampil enjoy. Dengan penguasaan bola-bola pendek dari kaki ke kaki ala tiki-taka, membuat para pemain Uzbekistan kelimpungan meladeni permainan cepat dengan intensitas tinggi dari anak-anak Indonesia. Tak hanya itu, poin penting lain adalah faktor stamina Garuda Muda sangat-sangat baik. Bermain dengan pressing penuh sepanjang 90 menit. Apalagi Garuda Muda mampu melakukan itu dengan permainan intensitas yang tinggi. Artinya, dari segi stamina, strategi dan mental Garuda Muda siap bersaing di Piala Dunia. Setelah gol pertama yang tercipta pada menit 17. Selanjutnya, tepat pada menit 68, Indonesia kembali bisa memanfaatkan bola mati melalui heading dari umpan terukur tendangan sudut. Dan akhirnya, gawang sang juara Asia tersebut jebol untuk yang kedua kalinya. 2 gol tanpa balas, dengan penguasaan dan seluruh kendali permainan sepenuhnya dikuasai oleh Indonesia. Dari hasil itu, sang juara Asia, yang juga menjadi peserta Piala Dunia U17 tersebut, seolah tak bisa melihat kenyataan itu. Mana mungkin ini bisa terjadi? Tim sekelas Uzbekistan dihancurkan dari segala aspek oleh Indonesia, yang notabene tim yang baru pertama kali lolos ke Piala Dunia U17. Dan itu menjadi bukti nyata bahwa talenta muda Indonesia ternyata mampu menghasilkan karya seni sepak bola yang layak bersaing di panggung dunia. Mantap. Permainan Indonesia disebut mirip seperti gaya permainan sepak bola Asia Timur, yakni Jepang, bercampur dengan gaya sepak bola Amerika Latin, Brazil. Gol tersebut bukan hanya soal angka di papan skor. Itu adalah simbol keberanian, kerja keras, dan keyakinan. Tekanan demi tekanan terus diberikan Indonesia setelah gol itu, membuat Uzbekistan semakin terdesak. Meski mencoba membangun serangan, Uzbekistan tetap tidak bisa lepas dari penguasaan bola Indonesia yang begitu dominan. Secara keseluruhan, Indonesia benar-benar mengendalikan jalannya pertandingan. Bukan sekadar unggul dalam penguasaan bola, tapi juga menunjukkan kedewasaan bermain yang jarang terlihat di level usia ini. Pola serangan yang terorganisir, transisi cepat antara bertahan dan menyerang, serta disiplin posisi membuat Uzbekistan tak berdaya. Pelatih Uzbekistan, yang sebelumnya mungkin datang dengan penuh percaya diri dalam persiapan Piala Dunia, pada akhirnya harus mengakui kualitas Garuda Muda ternyata masih di atas Uzbekistan.
Ia harus memberikan pujian terbuka, mengakui bahwa anak asuhnya masih harus banyak belajar dari permainan Indonesia. Melihat permainan Indonesia yang sangat luar biasa tersebut, menurutnya, Indonesia U17 memiliki potensi yang sangat besar untuk terus berkembang, bahkan akan menjadi lawan tangguh negara Eropa di Piala Dunia nantinya. Iya, mantap. Bahkan, Indonesia dinilai sangat layak bersaing ketat di level tertinggi seperti Piala Dunia U17 dengan para raksasa dunia. Menariknya, bukan hanya pelatih Uzbekistan yang memberikan apresiasi. Pelatih Mali, yang akan menjadi lawan Indonesia pada laga terakhir di ajang Piala Kemerdekaan, juga tak segan memuji permainan anak-anak muda ini. Ia menilai bahwa Indonesia memiliki kombinasi kekuatan fisik, kecerdasan taktik, dan mental juara yang akan membuat mereka menjadi lawan berbahaya bagi siapapun. Pertandingan ini bukan sekadar kemenangan. Ini adalah pernyataan tegas bahwa sepak bola usia muda Indonesia sedang berada di jalur yang tepat. Iya. Kemenangan melawan Uzbekistan menjadi salah satu batu loncatan penting. Bukan hanya untuk prestasi di turnamen ini, tapi juga untuk masa depan sepak bola nasional. Dengan semangat yang sama, Garuda Muda akan menatap laga berikutnya melawan Mali dengan penuh percaya diri. Iya. Dukungan supporter, kerja keras tim, dan kualitas permainan yang sudah mereka tunjukkan menjadi modal besar. Dan jika permainan seperti ini terus dipertahankan, bukan mustahil Indonesia U17 akan menjadi salah satu kekuatan baru yang disegani di dunia sepak bola kelompok usia. Bahkan, Indonesia dinilai sangat layak bersaing dengan para raksasa Eropa di Piala Dunia nantinya. Indonesia sekarang adalah satu-satunya negara ASEAN yang dalam periode 2 tahun terakhir mengirim wakil di Piala Asia U17, Piala Asia U20, Piala Asia U23, Piala Asia Senior, dan kualifikasi Piala Dunia ronde keempat. Artinya, dari generasi remaja hingga senior, Indonesia sudah terbiasa bertarung di panggung tertinggi. Tidak ada negara ASEAN lain yang bisa menandingi konsistensi ini. Inilah yang menimbulkan rasa iri sekaligus kagum dari negara tetangga. Mereka melihat Indonesia sudah terbang tinggi, sedangkan mereka masih berkutat di level regional. Banyak media ASEAN menulis bahwa Indonesia kini adalah wajah baru sepak bola Asia Tenggara di level dunia. Bahkan ada yang menyebut, jika dulu Thailand adalah raja ASEAN, kini tak ada lagi yang bisa menyangkal bahwa singgasana itu telah berpindah ke Indonesia. Ketika Indonesia sibuk mempersiapkan diri menghadapi lawan-lawan elit Asia di kualifikasi Piala Dunia, negara-negara ASEAN lain justru fokus ke Piala AFF. Tidak ada yang salah dengan itu, tetapi perbedaan prioritas ini menunjukkan perbedaan level. Bagi Indonesia, Piala AFF kini hanya menjadi ajang pemanasan atau eksperimen pemain. Bagi negara lain, itu adalah target utama. Ini seperti perbedaan antara klub papan atas Eropa yang bermain di Liga Champions dengan klub yang masih berjuang di Liga Domestik. Fenomena ini semakin terlihat di media sosial dan pemberitaan olahraga regional. Ketika Indonesia menang atau bermain apik di turnamen internasional, berita tersebut mendominasi lini massa media ASEAN. Mereka mengakui, meski dengan nada iri, bahwa Indonesia kini adalah satu-satunya perwakilan mereka di kancah dunia. Para supporter di negara tetangga pun diam-diam mendukung Indonesia ketika melawan tim-tim Asia non-ASEAN, karena sadar bahwa kemenangan Indonesia sedikit banyak mengangkat nama Asia Tenggara. Yeah. Namun, rasa iri tetap ada. Bagi Federasi Sepak Bola Negara Tetangga, mengejar level Indonesia sekarang bukan perkara mudah. Mereka harus membangun sistem pembinaan usia muda yang kuat, meningkatkan infrastruktur sepak bola, dan yang terpenting, memiliki keberanian untuk menargetkan turnamen besar di luar ASEAN. Indonesia sudah melangkah terlalu jauh, dan jarak ini tidak akan mudah dipangkas dalam waktu singkat. Kesimpulannya, level sepak bola Indonesia saat ini sudah berada di posisi yang membuat negara-negara ASEAN hanya bisa menyaksikan dari jauh. Mereka melihat, mereka mengagumi, mereka iri, tetapi mereka tahu jalan menuju level tersebut sangat panjang dan penuh rintangan. Indonesia telah menjadi pionir, bukan hanya di ASEAN, tetapi juga sebagai salah satu kekuatan baru di sepak bola Asia. Dan jika tren ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin dalam beberapa tahun ke depan, Indonesia akan menjadi negara Asia Tenggara pertama yang menembus Piala Dunia Senior dalam format modern. Oke guys, sepanjang yang disampaikan oleh video ini, kita harus bangga guys. Karena timnas Indonesia saat ini sangat membanggakan buat kita.
Apalagi di pertandingan-pertandingan dalam jangka waktu yang dekat ini, Timnas Indonesia selalu memberikan tontonan yang bagus dan nilai poin yang bagus. Sampai-sampai ranking FIFA Timnas Indonesia pun melonjak tinggi menuju ke 100 besar dunia. Teman-temanku sekalian, Timnas Indonesia U17 ini mengalahkan Uzbekistan ini perlu kita bangga, guys. Kenapa? Uzbekistan ini adalah juara Piala Asia U17 tahun 2025 ini. Di saat pertandingan di Piala Merdeka ini, mereka kalah 2-0 sama Indonesia. Ini adalah hasil yang bagus buat Timnas Indonesia untuk menatap Piala Dunia. Namun di Piala Dunia memang pertandingan dan tim-tim yang ada di sana bukan tim-tim sembarangan. Tapi ini sudah ada jenjang buat kita untuk bisa menatap lebih baik lagi di pertandingan di Piala Dunia nanti. Tren positif ini, guys, ini adalah tolak ukur buat kita melihat perkembangan Timnas Indonesia. Semoga Timnas senior pun bisa melaju ke Piala Dunia dan bisa memenangi pertandingan-pertandingan yang dihadapi di ronde keempat ini. Oke, mungkin sampai di sini dulu video kali ini, guys. Tetap semangat, tetap nyalakan merah putih di dada kita. Merdeka, merdeka. Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80. Merdeka.